Yajibu sareng wajib ala zaujati ka pamajikan naon ta'atuhu ta'at kasalakina fi nafsiha dina dirina itu pamajikan illa ma kecuali kana perkara la yahillu anu teu halal itu perkara wa alla tasuma jeung ulah puasa itu pamajikan wala tahuja jeung ulah ngaluar itu pamajikan masih kajian kitab Sulam At-Taufiq dina fasal atau dalam fasal fin nafaqat tentang menjelaskan tentang berbagai macam nafkah-nafkah yang wajib dilakukan oleh seseorang terhadap orang yang lain. Setelah kemarin kita selesai membahas tentang kewajiban anak menafkahi kedua orang tua. Kemudian selain itu kedua orang tua juga wajib menafkahi anak cucunya ketika dia tidak mampu. Maka pada pembahasan yang ketiga kita akan membahas mengenai kewajiban suami menafkahi istrinya. Di sini dikatakan bahwasanya wayajibu sareng wajib, logat atau bahasa Sunda. Ala zauji kasalaki naon nafaqatuz zaujati nganafakahan pamajikan, nganafakahan pamajikanana. Jadi dalam makalah ini telah jelas dikatakan bahwasanya wajib hukumnya seorang suami memberikan atau menafkahi istrinya, atau kalau banyak istrinya menafkahi istrinya. Kenapa digunakan istilah istri-istrinya? Karena memang dalam agama Islam diperbolehkan satu lelaki memiliki istri lebih dari satu, yaitu batasannya sampai dengan 4. Ya, sampai dengan 4. 1, 2, 3, 4. Tapi itu dengan catatan ia mampu segala sesuatunya. Ya, jadi jangan sampai seperti ini. Satu saja belum bisa dibahagiakan, satu saja belum bisa dicukupi kebutuhannya, satu saja masih banyak kekurangannya, gitu. Masih banyak kita kekurangan dalam membahagiakan dan memenuhi kebutuhannya. Kemudian kita bermaksud atau laki-laki itu bermaksud untuk menambah istri jadi 2, 3, 4. Gitu. Padahal satu saja belum bisa menafkahi dengan baik. Tetapi kalaulah ada suami yang mampu untuk melaksanakan poligami dengan berbagai macam aturan dan resiko yang akan ditanggungnya, maka kesemua istrinya itu wajib dinafkahi oleh suami tersebut. Sebagaimana yang dikatakan di sini adalah wayajibu jeung wajib ala zauji ka salaki nawan nafaqatuz zaujati nganapakahan kanu jadi pamajikanana. Kalau istrinya satu, berarti yang wajib dinafkahi satu istrinya. Kalau istrinya 2, berarti yang wajib dinafkahi istrinya 2. Kalau 3, ya 3. Kalau 4, ya 4. Pokoknya semuanya, mau istri 1, istri 2, istri 3, istri 4, wajib hukumnya bagi seorang suami untuk memberikan nafkah terhadap istrinya. Bisa dipahami? Insyaallah. Kita kembali, yang namanya wajib itu adalah ma wa'ada fa'ilahu bitsawab wa tawa'ada tarikahu bil iqab. Sesuatu yang apabila dikerjakan, maka orang yang mengerjakannya Allah janjikan akan mendapatkan pahala. Dan sebaliknya, sesuatu yang apabila ditinggalkan, orang yang meninggalkannya Allah ancam akan mendapatkan siksa. Itu yang disebut dengan wajib. Perkara lamun dipigawe, zaman dipigawe bakal menang ganjaran, namun cek urang mah gitu. Lamun ditinggalkeun, anu ninggalkeunana bakal menang ancaman nyaeta mangrupa siksaan. Eta disebut wajib. Maka ketika suami wajib menafkahi istri, gitu ya. Baik istrinya 1, 2 atau 3 ataupun 4 sesuai dengan kemampuannya, maka ketika suami ini melaksanakan yaitu menafkahi istrinya atau istri-istrinya kalau banyak,
maka berarti suami tersebut telah melaksanakan kewajiban dan ia akan mendapatkan thawab atau ganjaran atau pahala atas pelaksanaan kewajiban yang telah ia lakukan. Sebaliknya, kalau suami tersebut meninggalkan kewajibannya untuk menafkahi istri, maka Allah akan mengancamnya atau Allah akan memberikannya hukuman berupa siksa. Karena menafkahi istri sesuai yang dikatakan di sini dalam kitab Sulam At-Taufiq, hukumnya adalah wajib. Kahto bisa dipahami? Awas. Jadi sekali lagi, wajib hukumnya seorang suami menafkahi istri, baik istrinya cuma satu, cuma dua, cuma tiga, atau bahkan sampai 4. Tidak boleh lebih dari 4. Karena yang diperbolehkan dalam Islam adalah matna wa thulatha wa ruba'. 2, 1, 2, 3 atau 4. Jadi bukan ditambah ya. 1 tambah 2, 3, tambah 3, 6, tambah 4, 10. Bukan seperti itu. Karena ada orang yang mencoba memplesetkan hukum Islam. Jadi dalam Islam itu boleh kita punya istri itu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. 1 tambah 2 3 tambah 3 tambah 4 10. Berarti kan itu jadi 10 istri. Padahal yang dimaksud adalah 1 atau 2 atau 3 atau 4. Itu beda. Atau dengan dan itu beda. Kalau atau berarti pilihan. Kalau dan berarti dijumlahkan. Kemudian pertanyaan berikutnya, ketika seorang suami wajib menafkahi istrinya, maka bentuk nafkah yang harus diberikan suami terhadap istri itu seperti apa? Maka kalau kita mencoba untuk membaginya, mengklasifikasikannya, nafkah yang wajib diberikan suami kepada istri, awas, ini santri dan santriwati, santriwati harus tahu. Ketika berumah tangga jangan sampai melupakan ini, jangan sampai mau jangan sampai mau enaknya saja berumah tangga, tetapi tidak mau melaksanakan kewajibannya. Suami melaksanakan kewajiban menafkahi istri. Nafkah itu kalau kita mau mengklasifikasikan atau mau kita bagi, itu terbagi 2. Yang pertama ada yang disebut dengan nafkah lahir. Nafkah lahir atau disebut juga dengan nafkah zohir. Nafkah lahir atau nafkah zohir ini bentuknya apa saja? Yaitu pemenuhan kebutuhan istri oleh suami dalam bentuk pemenuhan kebutuhan pangan, atau orang Sunda bilang dahareun, hakaneun, tuangeun, leugeutkeun, lebokeun jeung sagala rupa. Ya, makanan atau pangan. Nah, jadi dalam rangka memenuhi kebutuhan atau kewajiban memenuhi nafkah lahir istri, maka yang pertama yang harus dilakukan oleh suami adalah penuhi kebutuhan pangan istrinya, penuhi asupan makanan istrinya. Jadi kalau idealnya makan itu sehari berapa kali? 3. Maka seorang suami wajib menafkahi istrinya, memberikan makan terhadap istrinya sehari 3 kali. Ya, sehari 3 kali. Itu kewajiban. Bagaimana? Karena kemampuan setiap manusia itu berbeda-beda. Ada desa area kaduga, ya, desa area kaduga. Bagaimana kalau misalnya, oke, 3 kali, tapi makannya tidak seperti halnya yang dianjurkan 4 sehat 5 sempurna. Cuman bisa pagi-pagi goreng tempe, siang sayur tempe, malam belum tempe. Anggar tempe kayak nanti ganti cara masak. Itunya sambal goreng tempe, nanti sayur tempe dibelem atau tempe kene tempe crispy naon ge asal mah tempe kene. Teu naon lamun kitu, teu naon. Karena ini juga melihat atau disesuaikan dengan kemampuan siapa? Suami. Kemampuan suami. Wah, jadi ini yang harus pahami. Jadi yang pertama suami itu wajib memberikan nafkah lahir, dan bentuk nafkah lahir yang pertama adalah memenuhi kebutuhan pangan istri atau memberi asupan makanan istri semaksimal mungkin, tetapi tetap melihat kemampuan suami. Jadi istri juga tidak boleh. Ini kan kewajiban suami, berarti hak saya untuk menuntut. Kemudian istri menuntut tiap pagi harus makan 4 sehat 5 sempurna, siang 4 sehat 5 sempurna, malam 4 sehat 5 sempurna. Sementara kemampuan suami untuk membeli makanan seperti itu tidak ada. Maka itu tidak diperbolehkan juga. Karena apa? Karena memberatkan, karena akan membebankan.
Bisa jadi karena istrinya terlalu menuntut soal makanan, bisa jadi nanti suaminya apa? Melakukan tindakan kriminal, mencuri dan lain sebagainya. Demi apa? Demi memenuhi kebutuhan makanan istri. Itu kan jadi tidak boleh, jadi dosa. Makanya memang suami itu harus memenuhi kebutuhan makan istri atau kebutuhan pangan, tetapi istri juga harus menyesuaikan dengan kemampuan suami kita. Gitu ya. Kalau suami kita cuma mampunya pagi-pagi oseng tempe, atau ganti hari Kamis tempe semua, pagi tempe, siang tempe, malam tempe, Jumat tahu semua, Sabtu telur semua, bukan kabisulan sehari ada madar wenong. Itunya kan sok bisulan sana cek juga mitos sukanya gitu ya. Tidak apa-apa kalau memang kemampuannya hanya seperti itu. Tapi jangan seperti ini. Suami itu sebenarnya mampu memberikan makanan 4 sehat 5 sempurna, tapi dia adalah suami yang pelit, memberikan makan pada istri itu hanya sekedarnya saja. Kadang-kadang pamajikan teh nyocolan uyah. Itunya kadang-kadang dahar teh cukup we jeung Atom jeung Royko diawurkeun jeung sangu col uap itu we bumburi. Itunya atau bumburi kosok apa namanya. Itunya. Ingat agar di pesantren jeung bumburi. Tapi enak kita teh gurih-gurihnya we. Itunya awas. Kalau memang kemampuannya seperti itu tidak apa-apa. Asal jangan suami padahal dia mampu memberikan 10 tapi yang dia berikan malah 1. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi semaksimal mungkin berikan kebutuhan makanan istri. Tapi meskipun semaksimal mungkin tetap tidak boleh berlebihan. Jadi pedih teuing ulah maka majikan teh mere dahareun teh sakit. Leuwih oge ulah. Harus apa? Harus sewajarnya, secukupnya. Kudu kitu. Awas. Pan aya laguna, wayah tempe deui. Wayah tahu deui. Tidak apa-apa kalau memang kemampuannya seperti itu. Gitu ya. Tapi kalau memang lebih ada kelebihan dalam bidang kemampuan untuk memberikan makanan, silakan berikan makanan yang lebih, tapi jangan berlebihan. Harus ideal, harus cukup, harus sesuai, harus sewajarnya. Hartos. Jadi yang pertama kebutuhan lahir, bukan kebutuhan, nafkah lahir yang harus diberikan itu bentuknya adalah makan. Bahkan kalau bisa cik atuh sami musa kalima salaki pamajikan teh di imah teh ngayakeun daging, ulah imah mangi daging teh gawe lamun Idul Adha lamun aya kurban. Itunya eta ge lamun aya mere di panitia kurban lamun mere mah henteu teu ngadahar daging. Nah, jadi jangan seperti itu. Upayakan tuh minimal seminggu sekali ngadahar daging, minimal seminggu sekali ngadahar enom, minimal seminggu sekali makan sayuran, makan buah-buahan, minum susu dan lain sebagainya. Pokoknya harus diupayakan minimal 1 minggu 1 kali atau paling tidak 1 bulan 1 kali makan yang sesuai standar 4 sehat 5 sempurna, genep sebeuna 7 kamar kaanana. Wah, ya, dia harus seperti itu. Kemudian apalagi? Nah, kan tadi masih nafkah lahir. Yang pertama memenuhi kebutuhan pangan atau makanan. Yang kedua memenuhi kebutuhan sandal. Sandal ini pakaian. Maka wajib hukumnya seorang suami memberikan atau memenuhi kebutuhan pakaian istrinya. Gitu. Belikan sekaligus belikan yang beli belah. Kemudian berikan istri-istri kita pakaian yang terbaik. Gitu. Tapi yang terbaik juga kembali lagi berdasarkan atau disesuaikan dengan kemampuan siapa? Suami. Gitu. Kemudian kriteria pakaian yang baik itu seperti apa dalam Islam? Jadi kan kita umat Islam. Pakaian yang baik itu kriterianya seperti apa? Yang pertama tentu saja satrul aurat, menutup aurat. Harus menutup aurat. Suami harus memberikan pakaian terhadap istri itu standarnya yang pertama harus menutup aurat. Bukan membungkus aurat. Saya sering mengatakan apa bedanya membungkus aurat dengan menutup aurat? Membungkus aurat itu memang tertutup tetapi lengkok bentuk tubuhnya masih terlihat. Mengadeklokna kaciri keneh ngadeklok, anu menulna kaciri keneh menul. Kalau dalam bahasa Indonesia memakai baju yang ketat.
Meskipun tertutup, tapi kalau ketat itu bukan menutup aurat, tapi itu namanya membungkus aurat. membungkus aurat. Dan itu masih bisa menimbulkan syahwat ketika ada laki-laki yang melihatnya. Memang dia tuh pakai kerudung, pakai gamis dan tertutup, tapi ketat gitu. Bukan ditutup tapi dibungkus, maka itu tidak boleh. Maka suami punya tugas, berikan pakaian terhadap istri, tetapi catatan yang pertama adalah satrul aurat, harus bisa menutupi aurat. Bisa dipahami? Jadi berikan pakaian terhadap istri itu yang menutup aurat, yang longgar-longgar, gitu ya. Tapi jangan sampai terlalu longgar, ya sudah pergi ke sawah, ya. Tapi yang longgar-longgar, yang misalnya lebar tubuhnya 10 cm, berikan baju yang misalnya 12 cm. Berikan baju yang longgar, yang tidak akan terlihat bentuk tubuhnya, tidak akan ketat ketika dipakai. Gitu ya, tidak akan ketat ketika dipakai. Dan memakai pakaian yang ketat itu sangat merepotkan. Sangat merepotkan. Jadi misalnya pakai celana yang ketat, celana jin gitu ya. Kan ini namanya celana jin, bukan celana manusia. Celana jin dipakai, kemudian misalnya sorena ngarujak heula. Tuluy lada teuing mencret. Biasanya celana jin masuk rada hese di naon? Disesuaikan. Rada hese dibuka. Daripada buka celana biasanya sok rajin boker gitu, rajin busia tidinya. Tadi kunaon? Usaha make celana ketat gitu. Maka lebih baik menggunakan celana yang menutupi aurat, yang longgar, sehingga kalau ada kebutuhan hajat seperti itu, baik BAB maupun BAK, gitu ya. BAB buang air besar, BAK buang air kecil, maka akan tetap bisa dilakukan dengan baik. Wah, jadi untuk sementara ini dulu yang bisa disampaikan. Kesimpulan sementara kita adalah wajib hukumnya seorang suami menafkahi istri. Berapapun jumlah istrinya, 1, 2, 3 ataupun 4. Nafkah itu bentuk nafkah itu ada dua. Yang pertama ada nafkah lahir, yang kedua nafkah batin. Nafkah batin. Nafkah lahir bentuknya ada beberapa. Yang pertama bentuknya pemenuhan atau makanan. Yang kedua barusan pemenuhan atau pakaian. Salah sahiji standarnya atau salah satu standar pakaian yang baik itu untuk istri kalau diberikan oleh suami, salah satunya yang pertama adalah baju yang harus menutupi aurat. Masih ada standar yang lain tapi akan kita sampaikan pada pertemuan yang lain. Wallahu a'lam bishawab.